Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya kepada kita semua. Kita pun boleh dikumpulkan di tempat ini, di saat ini untuk mengadakan kegiatan Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami sehingga kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu yang kudus ini dalam mengikuti kegiatan Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Berikanlah kami roh-Mu yang kudus agar apa yang akan kami bahas, akan apa yang akan kami diskusikan sebentar, itu boleh menjadi pedoman bagi kami untuk kami wartakan kemanapun kami pergi dan berada. Memberkati bagi pemateri di saat ini ya Tuhan, bagi Bapak Pendeta Adri Regar MTH, diberikan roh-Mu yang kudus agar lewat beliaulah kami pun dapat mendapatkan pemahaman yang jelas tentang firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kegiatan Kusapa di saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Inci Ina. Dipersilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kitab Markus pasal 6, ayat 30 sampai 44. Markus 6 ayat 30 sampai 44, dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian bunyinya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kitab kita di malam hari ini, dan selanjutnya kita dengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Dipersilakan. Terima kasih. Kita akan masuk pada pembahasan tentang tema, yaitu kamu harus memberi mereka makan. Pada kenyataannya, manusia memang memerlukan makanan. Dan yang dapat dipahami bicara soal makanan adalah bisa secara fisik, tapi juga secara rohani.
yaitu yang jasmani, dan soal kepuasan bicara soal rohani. Secara fisik soal makan dan minum supaya ada kekuatan dan kesehatan. Tetapi juga secara rohani, yaitu memerlukan pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, soal keadilan, soal dituntun, dan sebagainya. Kemudian gereja yang ada di dalam ruang dan waktu yang nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan kita sebagai gereja memiliki tugas itu untuk pertumbuhan dan memperkuat iman jemaat yang dilaksanakan karena belas kasihan dan pemberian diri. Kemudian soal penulis, bahwa penulis dengan tidak jelas menyatakan bahwa dia adalah Markus. Namun sesuai dengan petunjuk yang dalam cerita di mana di saat Yesus ditangkap, ada seorang muda yang akan juga ditangkap dan dia meninggalkan jubahnya dan lari di kegelapan malam. Walaupun secara umum mereka mengatakan penulis kitab Markus ini adalah Yohanes Markus. Tetapi awalnya dia mendapatkan akan bahan khotbah dan cerita dari Petrus. Sehingga Injil Markus ini awalnya disebut sebagai Injil Petrus. Dia yang disebut Yohanan atau Yohanes Markus atau yang disebut Jari Besar. Ini mewakili 3 bahasa, yaitu Yunani atau Latin, kemudian bahasa Ibrani, tapi juga bahasa Romawi. Dia adalah seorang yang pernah awalnya menjadi asisten Barnabas, dan dia juga dididik, diajar oleh Barnabas. Kemudian dia juga menjadi asisten dari Paulus, dan yang terakhir menjadi asisten atau penerjemah dari Petrus. Kemudian mengapa dia menulis akan Injil Markus ini? Karena ajakan dari jemaat yang rindu adanya bacaan yang permanen tentang siapa Yesus sesungguhnya sebagai anak manusia. Itu. Mengapa? Karena karakter Petrus yang sementara melakukan tugas penginjilan di Roma, maka karakternya yang keras menjadi tanda awas untuk Petrus. Di satu sisi orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu dan orang non-Yahudi merindukan dia khotbah-khotbah, suka, walaupun mereka belum percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu bila kita membandingkan, kita memiliki 4 Injil yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu Injil Markus dan Lukas. Memang tujuannya kepada orang yang belum percaya, tetapi juga yang suka mau belajar tentang Yesus. Kemudian Matius dan Yohanes. Untuk Yohanes yaitu
materinya sebenarnya dikhususkan kepada orang yang atau gereja yang sudah maju, permanen, kokoh. Sehingga perlu diperlengkapi untuk dapat membahasnya tentang siapa Yesus itu dari apa yang ada di dalam Yesus itu. Kemudian Matius akan mempersiapkan jemaat yang sudah menerima Yesus, kemudian diajar untuk pergi. Itu Matius pasal 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian soal pembaca, yaitu orang yang belum percaya dan memiliki kerinduan untuk belajar, memiliki pengetahuan tentang Yesus. Orang-orang yang merasa takut akan karakter seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu Petrus yang berani namun gegabah di masa pemerintahan Kaisar Nero yang awalnya baik, mencari muka, tetapi dia juga seorang kaisar yang menebarkan isu bahwa kota Roma dibakar oleh orang-orang Yahudi. Itu terjadi pada saat orang-orang Yahudi diizinkan kembali untuk tinggal di Roma setelah pengusiran besar-besaran, yaitu lewat pertemuan dari Paulus dengan Priscilla dan atau suami istrinya yang ada, memberitahukan bahwa mereka diusir dari kota Roma. Namun karena mempengaruhi perekonomian kota Roma, maka di masa itu juga dikembalikan untuk melaksanakan dan membantu program stabilitas ekonomi kota Roma. Dan itu bisa kita lihat dalam latar belakang yang ada bahwa di Roma dengan pembacaan kita di minggu yang sekarang, yaitu soal surat Paulus kepada jemaat di Roma yang terjadi pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi, yaitu yang sudah menjadi Kristen. Di saat mereka kembali terjadi masalah paling berat, yaitu soal orang ini adalah orang yang menikmati janji Allah, punya 613 hukum. Namun yang Yunani, orang meyakini bahwa orang menikmati anugerah dari Tuhan lewat pemberian mereka untuk dibaptis. Kemudian mereka yang membaca, yaitu orang-orang Yahudi, mengapa penekanan kepada orang Yahudi walaupun dalam bahasa Yunani yang ditulis ini? Karena ada tugas yang sudah dibagi untuk rasul-rasul. Ingat, bisa saja sidang di Yerusalem membagi Paulus kemana, Petrus kemana, yaitu penegasan bahwa Petrus melaksanakan tugasnya untuk orang-orang Yahudi. Kalau untuk non-Yahudi sebenarnya tanggung jawab daripada Rasul Paulus. Dan dalam situasi ini, maka apa yang dikhotbah-khotbahkan oleh Petrus bisa saja menghilang, dilupakan, sehingga terjadi suatu tuntutan dari orang-orang yang suka dan mau menjadi percaya dengan memiliki bacaan permanen tadi. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan kita saat ini, yaitu
Yang pertama adalah melihat, bahasa Yunaninya eiden. Melihat, sadar, dan mengerti ataupun mengetahui. Itu melihat sejumlah orang banyak yang berusaha dan telah berada di tempat sunyi untuk berlabuh, yaitu lewat Yesus yang mengikuti laut atau mengikuti danau, penyeberangan lewat danau dan mendarat. Kita lihat dalam cerita ini bahwa alangkah nekatnya mereka, alangkah mereka berusaha untuk mengitari danau yang ada. Dorang lari dan Yesus serta murid-murid rencana untuk beristirahat karena sudah lelah. Maka mereka ingin mengasingkan diri, ternyata orang-orang yang ada lebih dahulu sampai di tempat yang mereka tujui. Dan di situ Yesus melakukan tugas pengembalaan, pengajaran, dan tergeraklah hatinya. Yang kedua, espalegnisteh, yaitu bicara soal belas kasihan, melihat usaha dan upaya orang banyak yang berada pada suasana sebenarnya takut dan ingin menghilangkan haus dan lapar dalam tanda petik. Mengapa haus dan lapar? Karena setelah mereka berlari untuk ada di tempat pendaratan Yesus, tentu mereka berada dalam haus, suasana haus. Dan suasana haus ini secara fisik, bahwa juga mereka terus mau mendengarkan pengajaran dari Yesus secara rohaniah. Kemudian lapar, mereka juga memang diperhadapkan dalam kebutuhan di saat berada dalam keadaan lapar karena hari sudah mendekati malam dan mereka berlari. Dalam pokok ketiga mereka sangat membutuhkan gembala. Karena sini dikatakan bahwa sama seperti mereka kehilangan gembala. Itu mereka membutuhkan gembala yang melindungi, gembala yang mengajarkan, gembala yang menghilangkan ketakutan. Mengapa ketakutan? Karena tema besar daripada Injil Markus ini bicara dalam satu cerita yang selalu berapa kali itu dinyatakan, itu peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Itu menggambarkan situasi yang sedang ada dalam pemikiran orang-orang yang ada di Roma, lebih khusus yang merindukan pengajaran Petrus, tapi juga suasana yang terjadi di masa pemerintahan Kaisar Nero. Dan lewat cerita ataupun sejarah bahwa Petrus dihukum. Petrus dihukum, disalibkan, terbalik. Di bawah ada api. Jadi memang dipanggang. Kalau orang Minahasa biasa sama seperti anjing kalau mau bakar, gantung, tak mau balik kepala di bawah. Itu dalam rangka apa? Lewat ketakutan, maka mereka dituntut untuk terus percaya. Artinya mau menyatakan bahwa situasi yang ada pada saat itu memang terjadi peribadatan-peribadatan yang dilaksanakan di bawah-bawah tanah atau ibadah-ibadah rahasia. Karena pada situasi itu sedang dikejar, bahkan dihukum, digantung, dibunuh, disiksa. Itu mereka-mereka yang mengikut Yesus.
Kemudian di saat mereka menuju pada kepercayaan bahwa Yesus dapat memenuhi kebutuhan hidup itu. Jadi bicara soal jasmani dan rohani. Mengapa demikian? Karena situasi yang ada pada saat itu. Banyak kelaparan, pelarian-pelarian terjadi untuk menghindari yang namanya penghukuman. Kemudian kita lihat dalam pembagian yang ada untuk pokok pembacaan kita. Itu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu ayat 30 sampai 34, 35 sampai dengan 44. Pembagian pertama itu menceritakan bahwa ada kerinduan untuk beristirahat, tapi juga untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan selama ini atau pelayanan yang mereka alami, masalah-masalah apa yang mereka hadapi, dan masalah-masalah apa kira-kira yang akan muncul. Dengan berusaha untuk mengasingkan diri di tempat sepi dan sunyi. Mengapa demikian? Ini di sini mau menyatakan bahwa kehidupan di masa itu memang ada upaya bukan untuk istirahat, tetapi memang harus menyembunyikan diri dari kejaran-kejaran yang dilaksanakan oleh perintah Kaisar Nero. Tergambar dalam pembacaan-pembacaan. Karena memang jelas diceritakan dengan maksud dan tujuan supaya umat yang ada jangan takut. Kemudian umat yang ada harus terus percaya. Penekanan disinilah yang terang lihat bahwa harus terus percaya karena ada yang sudah menjual sahabatnya, anggota jemaatnya demi mendapatkan hidup. Itu terang yang kita kenal dengan bahasa pengkhianat. Sehingga di masa itu untuk peribadatan dilaksanakan, kalau orang sekarang pakai lonceng, oh ada ibadah di sini, atau pakai toa. Tapi di masa itu ada simbol-simbol khusus dalam peribadatan. Yaitu salah satunya adalah simbol iktus, ikang. Jadi tampal di suatu tempat, oh di sini DP lokasi ibadah. Kalau pakai salib orang sudah banyak dari pengikut-pengikut yang lain mau menjual orang. Oh ini dong orang Kristen sementara ibadah. Jadi banyak yang ditangkap. Tetapi juga dalam situasi yang ada, kebutuhan pelayanan memang harus terus-menerus dilaksanakan. Tidak ada kata istirahat bagi mereka yang sementara haus dan lapar. Masalah itu harus diatasi. Itu tergambar dalam pemahaman kita bahwa itulah orang banyak yang terus mencari dan mengejar air dan roti hidup. Kemudian ayat 35 sampai 44 menceritakan bagaimana murid-murid yang bersama dengan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang lagi bingung dalam pelayanan itu, yang gelisah, tapi juga yang berada dalam ketakutan menghadapi masa atau jemaat yang haus dan lapar. Dalam situasi ini mau menggambarkan bahwa seringkali terjadi bahwa dalam rangka memberi makan
apakah ada kecukupan untuk biaya soal makan itu. Sehingga terjadi konflik bagaimana harus memberi makan. Sementara biaya kos untuk makan itu tidak cukup. Kedua situasi, bahwa situasi yang ada adalah situasi yang hampir malam atau semu gelap. Di mana lagi dengan perjalanan yang panjang untuk membeli yang namanya roti ataupun ikan dalam pemenuhan kebutuhan sementara berada dalam keadaan lapar dan haus. Maka dituntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka dengan tidak takut, jangan ragu untuk memberi mereka makan. Pasti akan disediakan. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, maka memerlukan apa yang disebut pemberian diri. Tidak ada istilah keegoisan. Tapi juga untuk melayani. Dicari tahulah siapa yang ada sesuatu untuk dimakan. Ada sesuatu yang akan dijadikan santapan pada saat yang mendesak. Ditemukanlah dari cerita lain ada seorang anak yang biasa mau kemana-kemana dia diberikan bekal oleh orang tuanya. Didapatilah 5 roti dan 2 ikan. Ini bahasa yang paling menyinggung sebenarnya. Masa anak kecil rela memberi kepunyaannya yang sebenarnya bekal hidupnya, kemudian diserahkan untuk dimakan secara bersama. Bagaimana dengan orang dewasa? Teristimewa yang dinyatakan ditekankan di sini adalah 5.000 laki-laki. Dan di sini juga mau memberikan gambaran bahwa sebagai umat ataupun gereja dia memiliki keyakinan yang kuat, harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap kuasa Yesus. Tidak usah takut, tidak usah ragu, harus percaya bahwa Yesus dapat mengatasi segala perkara yang merupakan masalah-masalah kehidupan umat manusia. Digambarkan di sini, walaupun ada gelombang, walaupun ada pergumulan berat, teruslah yakin dan percaya bahwa Yesus dapat mengatasi itu. Kemudian lewat pembahasan ini juga ada tantangan yang dapat mendatangkan ketakutan dan ketidakpercayaan melalui pernyataan Yesus. Yang juga adalah tugas, perintah. Kamu harus memberi mereka makan. Hal ini adalah perintah dan menjadi tugas gereja dalam dunia nyata. Dunia di mana manusia diperhadapkan pada ketakutan, pada kekhawatiran, dan kehilangan kepercayaan. Adalah masalah ekstern dan juga masalah intern. Kalau masalah ekstern yaitu datang dari penguasa, bahkan ajaran-ajaran yang terjadi pada saat itu mempengaruhi kehidupan umat Tuhan. Nah, kalau bicara masalah ekstern, kadangkala kita diperhadapkan pada satu kebersamaan. Dan kebersamaan itu menjadi perisai bagi satu persekutuan orang percaya. Mengapa menjadi perisai? Pasti akan bersatu padu untuk mengatasi masalah dari luar.
Tetapi yang paling bahaya adalah masalah intern, yaitu yang boleh terjadi saling mencungkil satu dengan yang lain, saling menjatuhkan. Bahkan peristiwa di masa itu banyak yang menyerahkan akan saudaranya, anggota jemaat yang ada, demi dia menganggap dia akan menikmati keselamatan dan soal makan dan minum atau kesejahteraan aman. Itu pengkhianat-pengkhianat. Itu soal masalah intern. Bahkan juga masalah tentang ajaran yang masuk ke dalam gereja atau umat Tuhan dan mempengaruhi persekutuan itu. Bahkan gereja dengan apa yang dimilikinya dianggap tak dapat memenuhi dalam tanda petik tugas dan kepelayanannya terhadap jemaat yang haus dan lapar. Seringkali terbengkalai masalah diakonia itu soal tidak ada dana. Pelayanan mau dilaksanakan berangkat dari dana. Ini mau menggambarkan seperti 5 roti dan 2 ikan. Ya memang kelihatannya tidak akan memenuhi syarat untuk memberikan makan. Tetapi dalam pemberian diri dan dalam situasi mau melaksanakan, pasti semuanya itu dapat dipenuhi karena orang punya Tuhan yang begitu kaya. Kemudian dilaksanakan pelayanan menyeluruh atau paripurna atau adil yang didasarkan pada situasi tidak takut, karena memang berangkat dari karakter Petrus dan terus percaya atas kuasa Tuhan itu. Dan kemudian apa yang boleh dikumpulkan, apa yang boleh diupayakan lewat pelayanan memberi mereka makan, tentu itu harus disyukuri. Makna dan implikasi. Sebagai gereja tidak takut dan terus percaya atas kuasa Allah. Dan sebagai gereja kita memiliki tentu keterbatasan secara fisik dalam pelayanan. Namun kalau semangat banyak, tapi untuk menggerakkan memang sangat sulit. Karena diperhadapkan pada suasana kita memiliki pekerjaan kita masing-masing, kesibukan masing-masing, itu secara fisik. Bahwa untuk itu ada keterbatasan. Tetapi dikala ada penggerak, kita lihat bahwa ada gerakan-gerakan yang mau menghindari, tapi ada gerakan-gerakan dalam rangka menopang dan melaksanakan pelayanan. Dalam keadaan situasi nyata pada kehidupan semua gereja yang ada seringkali terjadi begitu. Selalu memiliki alasan dalam pengertian adanya keterbatasan, baik dana, tapi juga karena dilatar belakangi karena memiliki tugas pekerjaan sehingga soal pelayanan itu seringkali terbengkalai. Yang berikut bahwa sebagai gereja kita juga harus jeli dalam melihat objek pelayanan pada jemaat ataupun kepada Tuhan. Jeli apa yang harus kita laksanakan. Apa yang harus kita programkan untuk pemenuhan kebutuhan mereka yang haus dan yang lapar. Supaya terjadilah program yang nantinya dapat dinikmati dan mendatangkan kepastian untuk tidak menjadi takut
tetapi tetap menjadi percaya lewat penataan program yang menjawab kebutuhan pelayanan. Dalam situasi ini kita bisa lihat bahwa Yesus memerintahkan untuk umat yang ada saat itu, dia duduk berkelompok-kelompok. Itulah masalah penataan yang digambarkan dalam cerita ini. Kemudian dalam penataan itu tentu memerlukan pemberian diri. Pemberian diri dari istilah daya dan dana, dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pembahasan kita tentang Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Jadi ini kita cuma mau tambahkan beberapa hal, dan juga ada satu pertanyaan yang tentu saya orang mau minta dijawab bersama-sama, bahwa saat ini memang fokuskan ada bilang bahwa orang harus memperhatikan tuh kebutuhan yang orang dalam pelayanan ini. Seperti Tuhan ketuk, kalau mau bilang kan bukan tuh murid-murid pesala tuh kayak banyak orang. Tetapi Tuhan menyuruh untuk menyediakan makanan untuk mereka. Dan karena taat dan dengar-dengaran nih murid-murid, dorang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, disitulah dilihat tuh mujizat itu nyata. Tapi kadang-kadang di dunia saat ini banyak ibadah-ibadah yang DP fokus adalah cuma di habis ibadah apa ini orang PDP tuh keluarga Musa dia. Sehingga kadang-kadang ada yang waktu mau mau pergi ibadah, kadang-kadang orang jawab begini, kamu ke Jongo nih, nanti kalau so kelar ibadah, bilang nih, karena itu DP fokus cuma di mau makan bersama. Nah ini kan nyanda sama sekali bukan maksud dan tujuan untuk pemberitaan Injil. Karena di sini orang diajak beberapa juga kolom ya, khususnya yang ada di Gemim Betania Telintingkulu, tidak memfokuskan diri di dalam selesai ibadah memang ada DP makan-makan. Walaupun kenyataan juga ada yang lain memang masih menyediakan makan-makan itu. Tetapi tidak juga menjamin bahwa ada beberapa tempat atau beberapa persekutuan yang memang dia jadi banyak yang datang karena iming-iming itu. Jadi kadang-kadang orang dari kata-kata begini, mari Jo, makan-makan, dapat kata dong sadia, atau di dalam bipra gitu, orang jaga begini. Kenapa di situ? Kalau di kolom situ pasti ada DP makanan ekstrim atau DP. Jadi DP fokus bukan tentang bagaimana mau menerima tuh firman Tuhan, tetapi bagaimana DP habis tuh ibadah. Sehingga kadang-kadang tuh ibadah itu sendiri cuma sedikit orang, tetapi DP habis ibadah di Ramatama tinggal mau makan baru itu tuh banyak orang. Jadi bagaimana orang mengatasi atau mengajak orang itu lebih fokus di dalam ibadahnya, bukan setelah itu. Terima kasih. Memang ada latar belakang pemikiran istilah memperlihatkan diri bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah. Kedua, dalam menjawab untuk apa kita beribadah. Ada yang memahami beribadah itu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat satu persekutuan.
yang di dalamnya ada doa bersama, menyanyi bersama, belajar firman bersama, dan menikmati berkat yang sama. Itu mungkin liturgis kan? Tapi ada juga yang memahami untuk datang ke ibadah bahwa dia akan menikmati free makan malam atau makan siang. Dari tiga hal ini maka diperhadapkan dalam tantangan-tantangan bagi kita yang sebenarnya sudah dinyatakan oleh Yesus. Atau sejak dari perjanjian lama bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Dan itu senjata utama yang dinyatakan oleh Yesus kepada si penggoda yang mengganggu ibadah. Pikiran, yang penting so datang. Kedua, kita mau datang dalam rangka mau free untuk makan. Atau bahkan ada istilah so makan leba lololai. Untuk bekal besok pagi mau minum kopi. Ini jadi tantangan bagi kita. Bahwa pada hakikatnya kita lihat dalam pembacaan kita bahwa yang haus dan lapar harus mencari. Sehingga saya sering mengistilahkan bahwa bolehkah kita tidak makan 3 hari? Maka ibadah itu juga dianggap sebagai tempat untuk makan secara rohani. Ada kelegaan, ada penghiburan, ada penguatan, dan seterusnya. Jadi untuk bicara soal pemahaman-pemahaman yang sering terjadi, maka bagi kita, usahakanlah lapar dan haus terus. Karena dikala kita tidak minum, dehidrasi. Tidak makan, badan kerus, krempeng, tidak ada kekuatan dan kemampuan. Begitu juga dalam kita beribadah. Kita memang merasakan bahwa kita harus haus. Supaya kita boleh mendapatkan kesegaran. Lewat firman, lewat persekutuan, lewat kebersamaan di kolom ataupun yang boleh orang alami sebagai umat Tuhan. Kemudian orang boleh dikenyangkan lewat persekutuan itu, bukan hanya secara fisik tapi juga rohani. Kenapa? Bicara soal ibadah menjadi tanggung jawab kita. Bahkan tanggung jawab iman yang adalah bagian untuk melakukan tritugas gereja. Bersekutu. Lewat ibadah, orang dilayani tapi juga orang akan melayani diakonia. Dan apa yang orang lakukan itu adalah mendatangkan kesaksian bagi orang lain. Inilah kita yang beribadah secara baik. Jadi dengan beribadah orang akan melihat. Tapi juga dengan beribadah kita kembali untuk menjadi saksi. Oleh sebab itu bicara ibadah saya istilahkan tadi, berapa lama orang mau istirahat. Makan bolehkah 3 hari tidak makan dan minum? Tentu tidak mampu kan? Begitu juga dalam ibadah. Sehingga bicara ibadah maka bandingkanlah dengan yang lain. Salah satu contoh mengapa yang di belakang sana dari segala penjuru boleh padat terus tiap hari Sabtu dan hari Minggu. Yang di belakang
dari segala penjuru dunia. Maka apa yang harus orang lakukan? Berilah mereka makan. Lewat apa? Tugas pelayanan. Jangan berpikir seolah perlu istirahat. Tetapi gunakanlah pengakuan kita kepada Tuhan, bahkan juga di hadapan jamaat, dengan kata ya. Kita memberi mereka makan. Walaupun di satu sisi kita akan mengatakan apa yang harus kita beri. Petrus bicara soal emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang tak miliki tak mau kasih. Yaitu tentang memberi mereka makan supaya kuat, supaya sehat, tapi juga supaya mereka boleh melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka untuk pergi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Terpujilah Tuhan. Ini perintah ini luar biasa. Kamu harus memberi mereka makan. Makanan memang ada dua kebutuhan kita, yaitu makaroni, makanan rohani, dan makanan jasmani. Kawan saya, Betania Teling Tingkulu sudah melakukan hal ini. Karena beberapa waktu yang lalu di mana ada bencana, ada juga beberapa pengungsi, Betania mengumpulkan beberapa bahan makanan, super mie dan beras, dan telah menyampaikan kepada mereka. Ini memang merupakan suatu kelemahan manusia, yaitu ini perut di makanan. Dan itu merupakan juga salah satu pintu masuk iblis untuk menggoda manusia. Kita lihat di mana Yesus Kristus dulu pernah digoda oleh iblis melalui mengubah batu menjadi roti. Padahal waktu itu Yesus dalam keadaan yang lapar-laparnya. Nah, memang pertanyaan sekarang, berapa lama atau berapa banyak yang orang bisa memberi mereka makan? Ya katakanlah yang pengungsi sekarang, orang sudah lakukan, itu untuk berapa lama? Nah, bagaimana kalau mereka lapar lagi? Itu jadi pertanyaan. Tidak mungkin orang mau bilang, oh tuh lalu kok sopi bawah, mau lapar minta jadi tempat lain. Bagaimana dengan perintah ini, kamu harus memberi mereka makan. Nah mungkin secara manusia kita patut juga memikirkan itu. Apalagi memang sekarang dalam hal bahan pangan memang cukup tersedia. Tetapi daya beli belum tentu semua orang sanggup. Karena terus terang untuk beras saja yang paling murah lumayan mahal. Dan tidak semua orang boleh beli beras untuk makan mungkin ini malam. Nah, bagaimana kan tindakan gereja atau tindakan kita melihat hal-hal ini yang terjadi di tingkat jemaat kita. Mungkin ada kiat-kiat, mari kita sama-sama pikirkan itu. Terima kasih. Baik, saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan itu adil.
dia dapat mengatasi sebenarnya segala perkara, berkuasa terhadap situasi. Namun ada teman saya, dia langsung memposting bahwa dia mengajak semua yang disebut pengungsi atau sedang berada dalam penderitaan lewat musibah. Dia posting, datang ke Suluun untuk jadi pemetik. Sana makan free kan, tapi bekerja dan mendapatkan hasil. Jadi Tuhan begitu adil untuk situasi ini. Dia tahu kebutuhan dan penderitaan kita. Maka bagi mereka yang lumayanlah di harga per liter untuk makan dalam ada 4.000-an. Sementara buah yang begitu lebat karena panen raya. Tetapi banyak juga yang sudah berupaya untuk mendatangkan buru-buru yang ada, sekaligus mengajak mereka selalu mempertimbangkan sesuatu. Nah, disinilah tugas kita, bahwa ini Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Bukan untuk lenggang kangkung bahwa sebagai pengungsi kita akan diberikan 1 hektar ataupun rumah dan sarana untuk mencari di Boltim. Tetapi bagaimana mau mengisi waktu ini untuk menjadi pekerja? Karena di sana, di lokasi sana untuk panen dianggap gagal. Maka panenlah lewat panen yang dianugerahkan Tuhan. Jangan menunggu. Lihat pembacaan kita, mereka berusaha lari, mengejar untuk mendahului ke tempat yang mendatangkan kepuasan. Boleh menikmati makan dan minum lewat pembacaan kita. Jadi jangan pasif menanti ada program, bahkan ada undang-undang dasar fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Jangan begitu, tapi mari kita menyongsong untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Senang saya melihat di postingan itu bahwa ajakan untuk ke Suluun dalam rangka pemetikan ini. Nah, sekarang bagi kita sebagai gereja, mari kita sosialisasikan itu. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu, banyak hasil yang kita terima dari Tuhan tetapi tidak diupayakan. Banyak buah yang rusak percuma karena tidak ada lagi pekerja. Kemudian bagi anak-anak kita di masa libur ini, mari kita berusaha memberikan mereka motivasi untuk hidup mandiri lewat panen raya ini. Jadilah pekerja pemetik. Dan mungkin karena masanya sudah berbeda dengan masa kami, saat liburan berusaha untuk mendapatkan tambahan lewat anugerah Tuhan melalui panen. Jadi pekerja keluar. Dan ini juga ajakan bagi para anak-anak kita. Jangan hanya menjadi anak-anak yang meminta kebutuhan kita kepada orang tua. Tapi mari kita juga aktif untuk memenuhi kebutuhan dengan bekerja, mengisi waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih. Kita tiba dalam doa tutup yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Dr. Niko Lumintang. Mari berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, bahwa malam pada saat ini kami boleh bersama-sama dalam mendiskusikan tentang kusapa yang dilaksanakan di saat ini dengan berbagai hal yang telah dibicarakan, dan karena itu diberkati setiap kami yang boleh mendengarkannya dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa ya Tuhan bagi Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang sudah menyampaikan materi ini. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab sebagai pelayan-Mu Tuhan, bahkan dalam kehidupan keluarga, bahkan kami semua yang sudah boleh hadir. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi rekan pelayan kami, Diaken Nia Engkeng, Diaken Kolom 8 yang sedang dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan berpengapa dalam kehidupannya sehingga dia boleh pulih dari pergumulan dan dia boleh mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat Kolom 8, bahkan di jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu ini. Semua yang mendukung pelayanan ini, biar Tuhan berkati kami semua. Bahkan juga kami boleh mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu Tuhan, dalam tuntunan-Mu, sehingga kami beroleh hikmat daripadamu, kami boleh tetap dalam sehat dan kuat dan diberkati Tuhan. Kami mau tutup rangkaian kusapa saat ini Tuhan, sambil kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menganugerahkan waktu dan kesempatan untuk kita semua pada malam hari ini boleh mengikuti program Kusapa. Untuk itu atas nama Rayon 2 menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang boleh menjadi pemateri di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan, bahkan memberkati keluarga. Terima kasih juga kepada kita semua yang boleh hadir, mengambil bagian di dalam materi Kusapa malam hari ini. Tuhan memberkati.